Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'ina tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa ila hadrati Sayyidina Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad ila hadrati Sayyidina Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa ila hadrati Sayyidina Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Asgab. Summa ila hadrati Sayyidina Syekh Fadlul Wujud Abu Bakar bin Salim wa ila hadrati Qutbir Rabbani Sultanul Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu anhu. Summa ila hadrati Sayyidina Qutbil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas wa Syekh Abdullah Al-Baras. Summa ila hadrati Qutbil Irsad wa Ghasil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. ثم إلى حضرة سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي صاحب الشمس الدرر وإلى حضرة سيدنا الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حبيب بن شاه أبو بكر بن سالم متعنا الله به ونفعني بلوم في درنا من رب العالمين. بسم الله حضرة سيدي وشيخ الإسلام المحبوب سلطان القلوب الحبيب منذر بن فاطمة المصطفى رحمه الله ونفعني بلوم في درنا آمين يا رب العالمين. ثم إلى حضرة سيدي وشيخ الإسلام المحبوب الحمد حسين بالبناجي بالله متعنا الله به في طلحيته ونفعني بلوم في درنا آمين يا رب العالمين. ثم إلى حضرة شيخ والأستاذ المحبوب أبا كي جوهر بن عباس بن جهجي أبو بكر عباس متعنا الله به ونفعني بعلوم في الدارين آمين يا رب العالمين. وإلى حضرتي ونخص خصوصا مؤلف هذا الكتاب تعليم المتعلم الزرنجي متعنا الله به ونفعني بعلوم في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نوينا التعلم وتعليم ونذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jamaah Majelis Taklim Syifaul Qulub yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohaninya, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, baik yang mendengarkan secara langsung ataupun tidak secara langsung, yang ada di Taiwan, Singapura, Malaysia dan lain sebagainya, yang di Arab Saudi, semuanya mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita melanjutkan daripada kajian kitab Ta'limul Muta'alim karya daripada Imam Syekh Az-Zarnuji rahimahullahu wa nafa'ani bihi ulumi fi daraini amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas pada permulaan daripada faslun fil jiddi wal muwattabati wal himmah, di mana fasal ini telah menerangkan tentang kesungguhan seorang pelajar, kesungguhan seorang santri di dalam belajar dan ketekunan di dalam menggapai cita-cita. Pentingnya seorang santri yang berperan di dalam menimba ilmu itu tentunya harus pertama didasari dengan niat karena untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, niat daripada mencari ilmu untuk mengikis kebodohan yang ada di dalam diri kita. Ini perlu adanya kesungguhan di dalam hati agar kesungguhan tersebut itu akan berbuah manis dan sesuai dengan kadar kesungguhan tersebut agar tersampaikannya daripada cita-cita yang diniatkan pada awal mulanya. Di dalam makalah mengatakan man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkannya. Wa man qara'a baba walad
rajja walaja. Dan barang siapa yang mengetuk pintu, maka ia akan dapat memasuknya. Apa maksud daripada makalah tersebut manjada wajada? Seseorang itu akan mendapatkan sesuatu yang ia tuju sesuai dengan kadar kesungguhannya. Jika seseorang itu akan mendapatkan sesuatu tujuan yang ia impikan, misalnya seseorang itu ingin berkeinginan untuk membeli sebuah alat transportasi, baik itu motor ataupun mobil misalnya. Ketika dia bermalas-malasan, dia hanya berangan-angan saja, hanya waduh ini kayaknya kalau punya mobil enak ya, kalau punya motor enak ya, kita nggak kepanasan, kita lebih cepat. Tetapi hanya berangan-angan saja, tidak ada kesungguhan untuk mencari daripada nafkahnya, tidak ada kesungguhan di dalam mencari rizkinya Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Bagaimana hal tersebut itu akan tercapai? Perlu adanya kesungguhan di dalam menggapai apa yang ia cita-citakan. Makan mie instan saja, tulisannya instan tapi tidak bisa dimakan secara langsung. Dia harus ada proses. Contohnya dia harus merebus air. Tidak ada yang instan, ya. Bahkan orang yang, mohon maaf, cara mencari atau mendapatkan uang dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, contohnya orang pesugihan ya, atau mungkin menggandakan uang, itu perlu riyadhah, perlu usaha keras di dalam hatinya. Contohnya dia harus ke dukun, dia harus tirakat, dia harus berpuasa dan lain sebagainya. Itu bukti bahwa ketika seseorang itu untuk mendapatkan apa yang ia tuju, perlu adanya kesungguhan di dalam diri orang tersebut. Makanya dikatakan waqila biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Ya. Dikatakan oleh musannif atau pengarang kitab ini, waqila biqadri ma tatamanna, dengan kadar kesungguhanmu, ma tata'anna tanalu ma tatamanna, dengan kadar kesungguhanmu atau dengan kadar kesengsaraanmu dalam berusaha, kamu akan mendapatkan apa yang kamu dambakan. Jadi seseorang itu akan mendapatkan apa yang ia inginkan sesuai dengan kadar kesungguhan yang ada di dalam tujuan orang tersebut. Tadi yang seperti saya contohkan, ketika seseorang ini biasa berjalan kaki, pergi berjalan kaki, terus kemudian dia menghayal, ya Allah, kalau seandainya saya mempunyai alat kendaraan motor, maka saya akan lebih cepat lagi sampai ke tujuannya. Atau bagi orang yang mempunyai keinginan untuk mempunyai mobil, ya Allah, seandainya saya mempunyai mobil, mungkin saya nggak kehujanan dan nggak kepanasan. Kemudian dia mempunyai kesungguhan hati untuk mencari rezeki tambahan. Ketika dia sudah menjadi seorang karyawan, ketika dia menjadi seorang pegawai, kemudian dia mempunyai keinginan untuk membeli motor atau keinginan membeli mobil ataupun bahkan rumah. Nah, dia akan mendapatkan apa yang ia inginkan, yang apa ia tuju sesuai dengan kadar kesengsaraannya. Kadar kesengsaraan di sini dimaksudnya adalah apa? Contohnya dia harus prihatin. Gaji seumpamanya kita gaji 4 juta contoh. Tapi kita berkeinginan untuk membeli motor. Kita bagi ya, harga angsuran motor berapa? 1.500.000 misalnya. Tinggal 2.500.000, yang 1 juta buat ngontrak. Ya 1 juta yang mungkin berapa lagi? 1 juta lagi untuk makan. Nah, otomatis itu akan sangat-sangat minim sekali. Maka
dia harus mempunyai riyadhah. Riyadhah itu adalah tirakat. Ya, caranya dia yang biasanya dia makannya 3 kali, dia harus makan 2 kali ataupun bahkan 1 kali. Yang biasanya dia ngerokoknya 2 bungkus misalnya, dia harus mengurangi 1 bungkus. Kalau yang rokoknya sebungkus, dia ngerokoknya harus dikurangi jadi setengah bungkus misalnya. Ini adalah bentuk kesungguhan. Bentuk dia merasa kesengsaraan di dalam hatinya, ya Allah ya, saya harus puasa untuk menahan lapar, untuk mendapatkan tambahan. Saya harus ngirit. Itu adalah bentuk riyadhah, bentuk wujud kesengsaraan di dalam hatinya. Nah, saya dari hasil dari puasa, hasil dari ngirit ini, maka bisa buat nyicil untuk beli motor atau beli mobil dan lain sebagainya. Nah, itu tergantung daripada kesungguhan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, begitu juga di dalam ketika menuntut ilmu. Bagaimana seseorang itu akan mendapatkan keberkahan ilmu, bagaimana seseorang itu akan mendapatkan tambahan ilmu, bila mana ketika dia belajar tidur, diterangkan kalau nggak paham mending, tapi kalau mendengarkan diterangkan, dia tidak mengindahkan atau mungkin hanya sekedar rame-rame saja. Saya ikut majelis daripada saya bengong, ya. Saya dengerinnya sambil tiduran saja. Nah, berarti itu tidak ada wujud kesungguhan di dalam hati di dalam mencari ilmu. Makanya saya sering menyampaikan, ketika kita sudah masuk ke ranah majelis, apapun majelisnya itu, yang mana mengajak kita kebaikan di dalam menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu harus didasari dengan niat, ya Allah, saya niat malam hari ini untuk menggapai ridhomu dengan wasilah mencari ilmu di majelis Syifa'ul Qulub ini. Maka berilah kami pemahaman, ya Allah. Nah, dengan cara apa kita mendapatkan pemahaman tersebut? Dengan cara kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh, kemudian mengikuti dari adab-adab di dalam belajar. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, termasuk adab-adab di dalam menimba ilmu, ya, itu tidak boleh sambil gelelengan ataupun tiduran. Kalian tuh nggak lihat ini, ya, kalian nggak lihat ini saya sedang ngapain, ya. Itu jangan berpikiran, oke, jenengan itu semua tidak menghargai atau mungkin tidak mengindahkan apa yang saya katakan. Tapi kalau kita sudah masuk ke ranah majelis, maka hormatilah pengarang kitab ini, hormatilah ilmu yang ada di dalam kitab, ya. Apa yang diterangkan, coba untuk bisa mengamalkan apa yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Karena sesungguhnya kitab Ta'limul Muta'alim itu adalah belajar bagaimana kiat-kiat untuk mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, ya. Maka seseorang itu akan mendapatkan ilmu yang dengan kadar kesengsaraannya, dengan kadar kesungguhannya. Waqila, dan dikatakan, yahtaju fit ta'allumi tafaqqahi ilal jiddi salasatil muta'allimi. Kemudian dikatakan bahwa belajar dan memperdalam ilmu fikih itu dibutuhkan adanya al-jiddu, kesungguhan, ya, dari as-salasatu ila jiddi salasatin. Di dalam menggapai atau kita memahami ilmu fikih itu dibutuhkan 3 faktor pendukung agar bisa mendapatkan tujuan menguasai ilmu fikih. Pertama, al-muta'allimi. Pertama adalah adanya murid. Ya, nggak mungkin kita ada guru tapi nggak ada murid. Jadi mulang tembok jadinya. Ya, yang kedua, wal ustadi, adanya ustadz. Tentu kalau ada murid tentu harus ada ustadz, ada ustadz harus ada murid. Yang ketiga, wal abi, adanya dukungan dari orang tua, terutama orang tua laki-laki, yaitu abah atau mungkin bapak.
in kana fil ahya'i, apabila orang tua bapak tersebut masih hidup. Tapi kalau udah nggak ada, ya berarti orang tua perempuan. Ya, sebagai motivasi di dalam menimba ilmu, tentunya di dalam menggapai ilmu fikih. Ya, pertama adanya al-muta'allim, murid, kedua wal ustadi, adanya guru, kemudian yang ketiga, faktor yang ketiga adalah dukungan dari orang tua, yaitu ayah, in kana fil ahya'i, bila mana orang bapak kita masih hidup. Kemudian ansyadani Syekhul Imam Al-Ajal Ustadz Sadiduddin Syirazi Lisyafi'i, ansyadani Syekhul Imam Al-Ajal Ustadz Sadiduddin. Nah, Ustadz Sadiduddin rahimahullah mengalunkan atau menggubahkan syair, yang mana syair tersebut itu dibawa ciptaan daripada Lisyafi'i, ya, milik Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, madhabuna. Apa di dalam syair itu terdapat? Pertama, al-jiddu yudni kulla imri'in syashi'in. Kesungguhan itu dapat mendekatkan sesuatu yang jauh. Ya. Orang kalau sudah menancapkan keyakinan di dalam hati kita, diri kita, ya, untuk mendapatkan sesuatu apa yang kita inginkan, pertama niat, kedua kesungguhan di dalam hati. Ya, contohnya saya ingin merantau pergi jauh untuk mendapatkan uang tambahan dari Indonesia ke Taiwan, atau ke Singapura, atau bahkan ke Arab Saudi dan lain sebagainya. Itu nggak mungkin kalau tidak ada kesungguhan di dalam hati untuk merubah kondisi perekonomian di dalam keluarga. Betul atau tidak? Nggak mungkin kalau jenengan seorang orang yang konglomerat, ya, atau mungkin orang yang kaya, ya kan, itu terus kemudian saya mau ke Taiwan menjadi TKW, ya, atau saya ke Arab Saudi atau mungkin ke Dubai dan lain sebagainya, terus hanya untuk sekedar nyoba-nyoba, itu nggak mungkin. Setiap sesuatu kenapa sampai menjadi perantau, menjadi TKI atau menjadi TKW dari Indonesia sampai ke Taiwan, ke Singapura, Malaysia dan mungkin ke Arab Saudi, tentunya ada suatu tujuan, yang mana tujuan tersebut sudah ditambatkan di dalam hati, kemudian sudah diniatkan dan sudah ada kesungguhan di dalam hati untuk mendapatkan apa yang ia cita-citakan, ya. Contohnya, saya pergi ke Taiwan, saya pergi ke Arab, saya pergi ke Hong Kong misalnya, dan lain sebagainya. Saya mempunyai cita-cita yang belum saya tercapai. Contohnya, saya pengen buat rumah, saya pengen beli mobil, atau saya pengen beli sawah. Kalau saya pekerjaannya mungkin karena mengharapkan pekerjaan suami yang hanya serabutan, kayaknya nggak bisa, maka saya harus membantu perekonomian keluarga. Maka dengan itu meminta izin kepada suami, wahai suami, wahai bapak, saya minta izin untuk pergi ke luar negeri untuk mencari uang tambahan. Tentunya kalau tidak didasari dengan niat dan kesungguhan hati, maka akan terjadi sia-sia, ya. Maka dan kemudian ketika seseorang mempunyai niat yang mulia, mempunyai keinginan, terus kemudian dia dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka sesuatu jarak yang jauh pun akan terasa dekat, yaitu al-jiddu yudni kulla imri'in syashi'in, ya. Kesungguhan akan mendekatkan sesuatu yang jauh, ya. Contoh nih, yang jomblo-jomblo, ya, ketika seseorang malam minggu, contohnya malam minggu, ya, kemudian dia ingin apel, padahal dari Jakarta sampai ke Purwakarta, atau mungkin dari mana, dari
Toyen atau mungkin ke Cungli kan lumayan jauh itu, atau dari Cungli ke mana, ke Kilung kan lumayan jauh itu. Tetapi karena ada sesuatu yang dituju, kemudian dia dengan rasa semangat yang tinggi, ini calon imam saya atau dia calon makmum saya, ya. Maka ketika seseorang bangga, bahagia dengan apa yang ia inginkan, maka dia akan ada kesungguhan. Saya pulang dari Taiwan untuk pengen melamar si Anu, si A, contohnya. Nah, ketika dia sudah sungguh-sungguh, maka dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh, ngumpulin uang dengan sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan apa yang ia dapatkan. Makanya kata Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu bergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in manawa. Dan setiap sesuatu itu bergantung kepada niatnya. Barang siapa yang niatnya untuk hijrahnya untuk ke dunia, maka dia akan mendapatkan apa yang inginkan, yaitu dunia. Barang siapa yang hijrahnya, yang tujuannya, niatnya untuk mendapatkan perempuan untuk ia nikahi, maka dia akan hanya untuk mendapatkan perempuan yang akan dinikahi tersebut. Tetapi barang siapa yang hijrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menuju ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi dia akan mendapatkan keduanya. Yang dimaksud dengan mendapatkan keduanya adalah apa? Ketika dia mencintai seseorang, mencintai pekerjaannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memudahkan urusan dunia dan urusan akhiratnya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan kehidupan, kebahagiaan dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka dengan ilmu. Dan wa man arada huma, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, yaitu dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka dengan ilmu pula. Maka di dalam mencari ilmu itu harus pertama niat, kemudian ada kesungguhan di dalam hati, di dalam belajar, dan ketekunan diri agar tergapainya apa yang ia cita-citakan, ya. Kemudian Imam Syafi'i di dalam mengubahnya, wa ahaqqa khalqillahi bil hammi imru'un wal jiddu yaftahu kulla babin mukhlat. Tadi dikatakan yang pertama, al jiddu yudni kulla amrin syashin. Kesungguhan akan mendekatkan sesuatu yang jauh. Wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaq. Dan kesungguhan itu yaftahu akan membuka kulla mughlaq, setiap sesuatu yang terkunci. Maksudnya apa? Ketika seseorang itu dalam kondisi sempit, ketika seseorang itu dalam kondisi terpuruk, ya, ketika seseorang itu dalam kondisi terkunci, maka ketika dia itu ada kesungguhan untuk ikhtiarnya, untuk bersungguh-sungguh untuk merubah nasibnya, maka Allah akan merubah kondisinya. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah akan merubah, ya, innallaha, sesungguhnya Allah la yughayyiru ma biqaumin, tidak akan merubah kondisi atau keadaan suatu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hingga kaum tersebut itu merubahnya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara berusaha atau ikhtiar, ya, dengan kesungguhan hatinya. Wa ahaqqa khalqillahi bil hammi imru'un. Sungguh sangat banyak orang yang bercita-cita luhur itu bersedih, ya. Jadi ini kalau banyak orang bercita-cita luhur tapi bersedih, itu biasanya apa? Ya, itu hanya khayalan saja.
Dia berkhayal, ya. Ya Allah, seandainya saya dapat uang sekoper, ya Allah, seandainya saya dapat undian mobil, ya Allah, saya seandainya, dia hanya pikirannya hanya berkhayal saja, ya. Maka banyak orang hanya bercita-cita seandainya, tetapi tidak ada kesungguhan di dalam hatinya. Du himmatin yubla bi'aishin dayyikin. Ya, sungguh sangat banyak orang yang bercita-cita luhur, tetapi ia bersedih karena apa? Diuji dengan kemiskinan. Ini sangat-sangat ini nyata, ya, bahwa banyak orang yang ketika mendambakan sesuatu, ya, jadi dia akan mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya gajian, alhamdulillah. Nanti pertengahan udah habis, ya Allah, duit saya baru kemarin sudah habis. Dia main ke sana, main ke sini, duit baru ngeluh, ya Allah, duit baru kemarin sudah habis. Ya Allah, dia menyesal, ya, karena saya buat masang lotre atau beli koin buat game, naudzubillah, ya, dia baru nyesal, ya. Dia baru nyesal. Nah, terus kemudian banyak orang yang bercita-cita luhur bersedih karena apa? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kemiskinan, ya. Dia itu saya akan ngaji, ya. Saya akan ngaji agar saya bisa mendapatkan perhatian. Contohnya, saya akan ngaji di tempat si A agar saya bisa makan gratis, contohnya, ya. Atau mungkin saya dapat atau saya ngajar di majelis agar saya dapat bayaran, contohnya, ya. Dia cita-citanya hanya sekedar mengharapkan pundi-pundi rupiah. Tetapi ketika seseorang tersebut, oh ternyata hadiahnya atau bayarannya nggak sesuai, diundang pengajian A, semangat, tapi giliran amplopnya sedikit, ternyata aduh dia ngeluh, ya. Itu bahkan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk materialnya, ya. Aduh, ini gajinya nggak sesuai, atau mungkin amplopnya nggak sesuai, atau transferannya nggak sesuai, maka saya nggak akan bakal ngajar lagi, saya nggak akan datang ke undangan orang tersebut lagi. Karena apa? Nggak sesuai. Maka dari itu, jangan kita hidup itu jangan berharap terhadap pemberian manusia. Ya, jangan sekali-kali berharap terhadap pemberian manusia. Karena apa? Manusia itu bisa ingkar dan sering sifatnya ingkar. Tetapi kalau kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ngaji karena Allah, kita bekerja karena Allah, kita ibadah karena Allah, bukan ibadah agar dipandang oleh mertua, bukan sedekah agar dipandang oleh tetangga. Ketika kita mempunyai niatan-niatan seperti itu, yang ibadah agar dipandang, agar dipuji oleh makhluk Allah, maka tentu pertama dia akan sia-sia, tidak ada pahala, ya. Kemudian dia hanya mendapatkan sanjungan saja. Wih, si fulan, ya, dia orangnya ahli sedekah. Wih, si fulan orangnya pinter ngaji, pinter ngajar. Tetapi ketika ada seorang menjelekkan, atau wah dia itu orangnya kayak gini, dia sedih, ya. Dia tidak menerima kenyataannya. Dia hanya gila pujian tetapi tidak mau dikritik. Nah, ini bisa menjadi orang tersebut itu akan terpuruk, ya. Wa minad dalili ala qada'i wa hukmihi. Nah, barangkali sudah menjadi suratan takdir dan keputusan Allah Subhanahu wa taala, ya, bu'sul labib wa taibu aisil ahmaqi, bahwa banyak orang cerdas tapi miskin, lakinna man ruzikal hijab khurimal ghina. Bu'sal labib wa taibu aisil ahmaki.
bahwa banyak orang cerdas tapi miskin, dan lakinna man ruzikal hija khurimal ghina. Tapi banyak orang miskin, ya, tapi miskin dan banyak orang bodoh yang kaya raya. Ya. Ini sudah ini ya, artinya banyak, dan di zaman sekarang itu sudah banyak seperti itu ya. Banyak orang yang berpendidikan tinggi S1, S2, S3 tapi nganggur. Tapi banyak orang, tidak sedikit orang yang pendidikannya SMP, SMA, bahkan cuma hanya paling SMA atau SMK, tapi gajinya gaji S1, S2. Karena apa? Ketika seseorang mengandalkan dari nilai akademisnya, dia ketika dia lulus dari S1-nya, lulus dari S2-nya, kemudian dia ditawarkan kerja. Nih kamu nggak kerja, saya sedang mencari kerjaan. Kemudian ketika sudah ada pekerjaan, dia bertanya gajinya berapa. Banyak orang yang cerdas, orang yang punya akademis tinggi, S1, S2, S3, tetapi banyak yang nganggur. Tapi tidak sedikit orang yang kelas mungkin lulusan SMP, SMA atau SMK, tetapi gajinya gaji S1 atau S2. Kenapa? Karena di situ banyak orang yang punya akademis tinggi, tetapi dia itu rendah, artinya moral. Artinya moral itu gengsi. Ya, kenapa kamu nggak kerja? Oh, saya sedang mencari pekerjaan. Ini ada pekerjaan sebagai apa? Sebagai maintenance. Oh, itu bukan keahlian saya, atau mungkin gajinya berapa? Gajinya 3.500.000. Oh, saya nggak mau. Kenapa? Saya seorang S1, saya akademis. Ya, saya nggak mungkin saya dengan gaji segitu. Kamu mintanya berapa? Saya kalau nggak gajinya 10 juta, saya nggak mau bekerja. Nah, ini sering terjadi. Ya, jadi dia mengandalkan akademis saja, karena mentang-mentang saya sudah kuliah 4-5 tahun, tetapi kalau kita sudah mengeluarkan ratusan juta, saya harus mencari pekerjaan, harus mendapatkan pekerjaan atau gaji yang setara dengan pendidikan saya. Banyak sekali di zaman sekarang, tetapi ia tidak menancapkan rasa angkuhnya, ya, padahal dia itu sedang nganggur. Istrinya nuntut, Pak, mau kerja lah, ini pendaringan atau mungkin ini beratnya sudah habis. Saya belum dapat kerjaan, Bu. Lah itu ada suruh jadi teknisi misalnya. Oh, itu gajinya nggak sesuai. Nah, ini banyaknya gengsi. Maka tapi zaman sekarang itu banyak sekali orang yang hanya lulusan SMP atau mungkin SMA bahkan, tetapi banyak orang yang punya tanah, punya mobil, punya lain sebagainya. Ya, karena apa? Dia mempunyai kesungguhan di dalam hati ketika, oh ya, saya merasa bahwa saya akademisnya saya hanya sekedar SMA atau SMK, maka saya harus menunjukkan diri kepada manajemen, menunjukkan diri kepada seorang bos bahwa saya bisa melakukan apa sesuai dengan kerjaan saya. Maka ketika ada kesungguhan di dalam hati, Allah akan membukakan pintu rezeki. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diddani yaftariqani ayya tafurruqi. Dan kedua hal tersebut tidak bisa dikumpulkan. Ya, jadi tadi orang yang akademis S1, S2, ya, tetapi terus kemudian dengan orang, kamu cuma lulusan SD, kamu cuma lulusan SMP atau SMA, kamu itu nggak layak bergaul dengan saya. Kamu hanya seorang anak petani atau seorang anak cuci gosok, kamu tidak berhak untuk bergaul dengan kami, anak kuliahan. Nah, keduanya itu tidak bisa dicampurkan. Wa ansada li ghairi, dan
Penyair lain berkata, tamannaita antum si faqihan munadiran. Kamu ingin menjadi orang ahli fikih. Nah, ini ada kalimat pertanyaan. Tamannaita antum si faqihan munadiran. Kamu ingin menjadi seorang yang ahli fikih. Bi ghairi ana'in wa junun kununun. Tapi tak mau sengsara. Wal jununu kununun, maka kamu orang gila. Ini penyair itu. Jadi ini seperti halnya kita ya. Kamu ingin menjadi orang kaya, tetapi kamu hanya cuma tidur-tiduran saja. Kamu ingin menjadi orang yang pinter, tetapi kamu tidak mau belajar. Itu berarti kamu gila. Ya, kalimatnya, bagaimana seseorang itu akan menjadi kaya kalau dia cuma hanya makan tidur aja? Harus sesuai dengan kadar kesengsaraannya. Walaysa iktisabul mali duna masyaqqah. Begitupun juga mencari harta pun tidak akan berhasil tanpa kerja keras. Ya. Kalau kamu ingin pintar ya pengen belajar. Kalau kamu ingin kaya ya bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan keprihatinan. Kalau kamu ingin menjadi ahli fikih atau ahli matematik, kamu juga harus belajar. Begitu juga apa? Walaysa iktisabul mali duna masyaqqah. Begitu juga mencari harta pun tidak akan berhasil tanpa kerja keras. Orang akan kaya, bagaimana dia akan kaya kalau dia itu tidak ada kerja keras? Orang Raffi Ahmad yang sudah menjadi miliarder aja, awalnya dia tadi yang bukan apa-apa, sekarang menjadi apa-apa. Karena apa? Dia bekerja keras. Jadi ketika seseorang itu melihat kesuksesan orang lain, jangan dilihat suksesnya, tapi dilihat dari bagaimana prosesnya. Jangan dilihat hasilnya, tapi lihatlah prosesnya. Jungkir balik, ya. Siang buat malam, malam buat siang, ya, dia waktunya tidur nggak tidur, ya, terus. Ya, ketika dia mendapatkan kemuliaan dunia, maka yaitu pantaslah orang dia juga sudah mengenyam yang namanya pahit getirnya di dalam dunia entertain misalnya. Tahammaluha fa'ilmu kaifa yakunu. Begitu juga mencari ilmu tidak akan berhasil tanpa kerja keras atau sengsara. Ya. Jadi tadi yang dimaksudnya sengsara itu yaitu dengan kesungguhan, perlu adanya biaya, perlu adanya ketekunan di dalam menimba ilmu, tidak main-main, tidak hanya sekedar say hello, tidak hanya sekedar kumpul, ya, tidak hanya sekedar main-main saja atau mendengarkan saja. Itu harus ada kesungguhan, harus ada niat di dalam dirinya. Ya, seperti itu. Qala Abu Thayyib, kemudian Abu Thayyib berkata, walam arafi uyubin nasi aiban. Sungguh naif orang yang mampu berusaha kanaksil qadirina ala tamami, tapi tidak mau berusaha secara maksimal. Ya. Itu orang-orang yang naif apabila ingin mendapatkan suatu cita-cita tapi dia tidak ada kesungguhan di dalam proses penggapaian apa yang ia cita-citakan tadi. Wala budda li talibil ilmi wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi tambih sebagai pengingat buat kita, agar kita lebih tekun lagi, kita bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, agar kita mendapatkan keberkahan ilmu, keberkahan majelis. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa pasangan hidup kita, dosa-dosa anak-anak kita, dan kita diberikan ilmu yang manfaat, yang maslahat fid dini wad dunya wal akhirat, dan dijadikannya kita anak-anak yang saleh, ya,
generasi penerus yang saleh, yang ahli ilmu, ahli Quran, ahli khair insyaallah, dan bisa menjadi memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, tentunya dengan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diakui oleh umat Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan majelis ini dapat menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa li walidayya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.